Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, kita pada hari ini sudah hari yang keberapa ya puasa? 3 apa 4? 3. Sudah hari yang ketiga ya. Ya, mudah-mudahan semua amal ibadah termasuk puasa kita pada hari ini dan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya walaupun keadaan bukan keadaannya maksudnya, walaupun kita semua sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas, terutama untuk melaksanakan perkuliahan. Ya. Baik, sebelum dimulai perkuliahan ini saya akan absensi dulu. Di sini yang aktif sudah ada 27 orang. Ade Trio Purwanto, kemudian Aditya Putri. Silakan bisa melambaikan tangan ya. Ketika dipanggil ada raise hand. Ade Trio Purwanto. Yang dipanggil melambaikan tangan Ade Trio Purwanto. Aditya Putri. Tidak melambaikan tangan ini. Apa nggak ngerti cara melambaikan tangannya? Agner ini siapa ini? Rangga Pak. Oh, Rangga. Kenapa namanya dibalik jadi Agner? Nggak tahu Rangga Pak. Dari sananya dah. Apa pas bikin akunnya ini dibalik namanya. Kemudian Andrianti Suprisura, Eliswati, Erika Riani, Fajar Setiawan, Haji Gita, Arafi, Pawas, Perawati, Fitri Mulyawati, Erlan Subagya, Imas Masrurah, Iqbal Nur Asgaf, Maulina Nabila, Muhammad Ramadan, Nila Maulia. Yang udah dipanggil langsung aja raise hand ya. Nola Damayanti, Nur Aini, Nurul Awalia, Raffi apa nih? Raffi Ahmad atau Raffi siapa ini? Raffianto, Pak. Raffi Ahmad. Raffianto. Oh, Raffianto. Rini Apriliani, Rosmi Alfi, Oleh Adianto, Siti Amanah, Siti Mulia, Ulfa. Oke, yang gabung nih 28 ya. Jadi nanti yang saya anggap hadir pada hari ini adalah 28 orang. Ya, nanti akan saya cek lagi ketika di akhir perkuliahan. Ya, tunggu sebentar nih baterainya drop ya, baterai kamera. Ya, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Kita akan kuliah mata kuliah pemrograman berorientasi objek 1 ya atau Java dasar. Nah, pertemuan sekarang ini kita langsung praktek ya.
Nah, saya akan kasih lihat dulu untuk bahan materinya. Ya, saat ini sudah 31 orang yang akses. Ya, sudah kelihatan yang saya share? Sudah, Pak. Oke. Ya, di pemrograman berorientasi objek 1 ini khusus yang TI ya. Jadi kalau SI-nya nggak ikut, di Alpro aja ikutnya. Nah, ini untuk hardware dan software yang digunakan, yang diperlukan ya untuk kalian persiapkan. Ya, tentunya kalau hardware dan software, hardware-nya tentunya harus pakai PC atau laptop ya. Jadi untuk yang belum punya ya nanti bisa diusahakan supaya punya baik laptop ataupun PC. Nah, nanti untuk tugas-tugas praktikum mengenai PBO ini saya belum tahu apakah nanti bisa dilaksanakan di lab atau tidak ya. Nanti mengkondisikan saja kalau memang mau menggunakan di lab karena tidak punya laptop atau komputer, nanti kita data dulu. Nah, oke, masih ada yang gabung. Oke, di sini ada hardware dan software yang digunakan ya. Nah, software minimal yang digunakan tuh Java 1.6 atau JDK 6. Karena nanti kita prakteknya mau pakai NetBeans 7. Adapun kalau untuk versi NetBeans yang sekarang tuh udah versi 12 ya. Kalau nggak salah sih udah versi 12. Hanya saja untuk yang versi 12 itu sudah harus selalu connect internet untuk menggunakannya. Nah, di sini kalau kalian susah downloadnya, ini udah saya sertakan linknya, diklik aja. Nah, diklik aja nanti tinggal di-download. Nah, di sini ada yang 32 bit. Maksudnya yang 32 bit itu kalau PC atau laptop kalian prosesornya masih 32 bit. Nah, kalau yang sekarang ini harusnya sudah 64 bit ya. Komputer-komputer model baru sekarang atau laptop model baru sekarang harusnya sudah yang 64 bit. 2013 ke sini nih harusnya sudah 64 bit ya. Ini saya laptop tahun 2012 kayaknya, tapi sudah 64 bit. Artinya taruhlah kalian punya laptopnya yang di atas 2015, nah itu sudah mesin prosesornya harusnya udah 64 bit. Tapi kalau memang belum punya yang 64 bit, silakan download yang ini, yang 32 bit. Nah, nanti yang 64 bitnya yang ini, yang satunya ya. Nah, kenapa saya merekomendasikan NetBeans 7? Karena ini versi lama, artinya untuk RAM, RAM yang 2 GB, 1 GB juga masih bisa sebetulnya, hanya saja belum bisa maksimal kinerjanya. Kalau mau lumayan enak buat belajar ya minimal 2 GB lah RAM-nya ya untuk NetBeans 7. Nah, di sini saya belum install baik JDK maupun NetBeans-nya. Nanti saya akan langsung demokan ya atau presentasikan bagaimana cara install JDK 6 dan NetBeans 7. Baik, langsung aja. Oke, akan saya kasih lihat, akan saya demokan. Nah, misal di sini saya sudah punya di sini saya ada JDK 6, ada JDK 7, ada JDK 8. Nah, yang akan saya install ini nanti yang ini, JDK 6 update 45 Windows X64 karena 64 bit. Di sini saya pakai PC-nya yang 64 bit. Nah, kalau yang JDK 8 itu
bisa dipakai nanti untuk Android Studio ya. Kalau kalian mau bikin aplikasi Android ya, minimal JDK-nya 8. Oke, langsung aja. Kalau sudah download link yang tadi ya diinstal, klik 2 kali. Saya pakai yang X64 ya, 64 bit. Klik 2 kali. Oke. Saya share lagi. Tadi udah diklik 2 kali, terus nanti masuk ke sini. Ya. Nah ini kalau udah klik 2 kali nanti masuk sini ya. Next aja. Nah, ya akan diinstal di sini program program files java /jdk 1.6.0_45. Oke, kita default aja dicek next. Nah, ini ya, dia akan proses install. Kita tunggu. Ya, sambil nunggu saya akan coba cek yang udah akses e-learning siapa saja. Nur Aini, Raffianto, Rosmi, Rizky, Hidayatullah, Rangga Usmara, Imas, Soleh, Nur Kalim. Barusan tadi Nur Kalim kesini, cuma belum login ini Nur Kalim. Coba kasih tahu Nur Kalim ini belum login ini. Laila Afifah juga coba dikasih tahu belum login. Ferawati hari ini, Nanda 8 hari yang lalu, Siti Mulia 4 hari yang lalu, Nola sekarang, Ade Trio, Muhammad Rizaldi ini belum pernah juga, Siti Amanah, Mas Masuro, Herlan, Panji, Soleh, Badrudin belum pernah juga ini yang KIP nih, Erika Triani, Nurul Awalia, Siti Mulia 4 hari yang lalu ya, Nola. Oke, ya. Terakhir Maulina Nabila. Saya infokan lagi supaya aktif ya, terutama yang sudah dapat beasiswa ini. Bulan ini kan udah cair ya. Udah cair kan, tinggal fokus kuliah kan. Ya, kuliahnya enak. Udah dibayarin pemerintah kan, dapat uang saku lagi per bulan. Ya, jadi kalian tinggal fokus untuk kuliah. Ya. Jadi tadi ada beberapa yang belum nih kayak Zahro, Badrudin belum login. Segera ya. Laila Afifah, Muhammad Rizaldi, Nidon Mudin, Nur Aziz, Nur Kalim, Ahmad. Kayaknya masih ada yang belum masuk sini nih. Septian. Ya, saya cek kayaknya masih ada yang belum masuk. Saya masih ada beberapa yang belum masuk. Ageng belum masuk, Ahmad Sirot. Ini yang belum masuk nih kayaknya belum Pak KRS ya. Nanti segera KRS ya, infokan ke teman-temannya yang belum KRS.
Oke, saya tambahkan lagi ini. Yang TI reguler juga ini belum. Oke, kita lanjut dulu. Jadi tadi instalasi ya, instalasi. Oke, kita lanjutkan instalasinya. Oke, kalau sudah kita next ya. Next, nah ini cara installnya. Jadi installnya cukup gampang, tinggal next aja ya. Dibaca sedikit, baca sebentar. Instalasinya ada di mana gitu kan, terus next. Jadi nanti absensi di awal dan di akhir ya. Jadi nggak ngisi Google Form lagi. Isinya absensinya di awal dan di akhir. Oke, ini udah selesai. Close. Nah, kalau sudah selesai instalasi untuk apa namanya JDK, nah selanjutnya kita akan install NetBeans. Ya, di sini saya contoh. Nah, tadi kan JDK udah selesai. Nah, tandanya kalau sudah diinstal, di manakah letaknya instalasi kita yang Java itu? Oke. Instalasi yang sudah kita install ya Java yang sudah kita install itu ada di C program file Java JDK 1.6. Ya, ada di sini ya. Oke, ada di sini. Oke, kita lanjut install lagi. Nah, sekarang kita install yang NetBeans 7. Oke, klik 2 kali. Nah, kalau NetBeans 7 ini emang agak lama ya instalasinya ya. Agak lama. Ya, terus klik yes. Oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai instalasi? Ya, instalasi next aja sih. Ya. Dibaca, ditaruh di mana installnya, terus next. Nah, ini NetBeans. Klik next. Terus ada tulisan I accept the terms in the license agreement. Next. Nah, terus I accept the term in the license agreement, install JUnit. Diinstal aja JUnit-nya. Kalau connect internet dia langsung install JUnit. Nah, ininya dibiarkan saja NetBeans 7. Nah, yang paling penting di sini. JDK for the NetBeans IDE. Ini NetBeans 7 harus pakai versi JDK 1.6. Nah, jangan yang 1.8 ya. Biasanya suka trouble. Nah, karena saya sudah 2 JDK-nya, di installnya ada 2. JDK 1.6 dan 1.8. Nah, saya pilih yang ini. Pilih yang 1.6 ya, JDK-nya. Oke, next. Tapi kalau nanti yang diinstalnya cuma 1, langsung kebaca 1.6. Nah, ini program files, Glasspish, biarin aja. Oke, terus install. Nah, ini yang agak lama nih, apalagi kalau RAM-nya cuma 2 GB, ini lama banget installnya. Nah, di sini saya sengaja kasih lihat ya untuk cara installnya. Supaya kalian nanti bisa langsung praktek gimana cara install NetBeans. Oke, saya sambil menjelaskan apa sih itu NetBeans ya. Ya, untuk NetBeans itu bisa kalian baca di netbeans.org. Oke, nanti saya kasih linknya.
Saya waktu menggunakan NetBeans ya sebelum saya kerja di sini, sebelum saya ngajar di sini tahun 2017 2016 ya saya udah mulai kerja di kantor itu pakai NetBeans versi 4. Versi 4. Nah, sekarang udah versi 12.3. Oke, ini installnya sambil nunggu install selesai, saya akan menjelaskan NetBeans-nya dulu ya. Jadi kenapa sih kita mau pakai NetBeans? Sebenarnya bebas aja kalau mau selain NetBeans juga nggak apa-apa ya. Cuma di sini saya akan kasih contoh apa namanya? Kita akan pakai NetBeans dulu. Oke, saya share dulu. Gimana? Ini? Nah, ESC-nya hilang. Oh, tadi error Ya, sih. belum di-save. Yang ulang lagi. Yang ulang lagi nggak apa-apa, Pak. Mm-mm. PJKN juga kan hilang 2. Oh. Kan belum di-save. Oh, kalau ini ada nggak? Kalau ini Ada ya. yang tadi pas baru dikerjain sama saya kan dari PJKN, Pak. Oh, Belum di-save. Yang ya ulang udah. juga. Mm-mm. Ulang aja nggak apa-apa. Nah, iya, masalahnya ulangnya gimana, Pak? Yang di isinya PJKN kan. Bentar ya. Iya.
Oke, lanjut. Dulu saya waktu menggunakan NetBeans awal kali menggunakan NetBeans tuh pakainya NetBeans versi 4 kalau nggak salah ya. 4 terus 5 dan saya selalu pakai NetBeans 7 sampai sekarang karena pekerjaan saya itu masih pakai NetBeans 7 ya, karena untuk NetBeans 7 menggunakan apa namanya si klien itu memerlukan aplikasi apa ya namanya, program desktop ya. Yang program desktop itu artinya yang memang diinstal di PC ya, tapi bukan berbasis web. Nah, saya pakainya NetBeans 7. Nah, untuk yang NetBeans 8 ke atas sampai dengan sekarang ya NetBeans 12 itu nggak cuman di untuk desktop aja keperluannya, tapi bisa untuk web juga. Tapi webnya base-nya pemrogramannya Java ya, bukan PHP. Nah, bukan di PHP-in ya. Bukan PHP tapi Java. Nah, di sini si NetBeans 12 itu sudah support menggunakan bisa pakai PHP, bisa HTML5, HTML5, CSS ya. Jadi ngoding PHP atau HTML5 itu bisa pakai NetBeans. Nah, tapi kalau itu sih selera aja. Banyak developer ataupun programmer itu ketika ngoding atau menggunakan bahasa pemrograman PHP ya, contohnya itu ada pakai Visual Studio ya atau VS Code ya, disingkatnya VS Code. Nah, bebas aja ya. Nah, nanti kita di sini belajar pakai NetBeans dulu ya. Ya, kenapa NetBeans? Ya, artinya untuk NetBeans di sini kalau menurut saya sih cukup mudah penggunaannya dan saya sudah terbiasa dengan NetBeans juga untuk Java-nya. Dan kenapa pakai Java bahasa pemrogramannya? Kenapa? Ya karena untuk bahasa pemrograman Java ini salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan konsep OOP, Object Oriented Programming, atau pemrograman berorientasi objek. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut konsepnya ya. Nah, di sini saya akan langsung praktek saja ya. Oke, nah di sini saya udah selesai nih, udah selesai installnya. Oke. Nah, nanti kalau udah selesai kan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini dibuang aja yang kontributnya, nggak usah dicentang, centangnya dibuang, terus finish. Nah, selesai. Kalau sudah, kita akan buka NetBeans. Nah, biasanya udah ada di desktop NetBeans-nya. Oke, saya share. Oke, NetBeans-nya udah ada di desktop ya. Saya langsung buka aja NetBeans-nya ya. Nggak bisa di-share desktop-nya. Atau pakai ini aja. Nggak bisa. Oke, ini saya sedang menjalankan NetBeans. Nah, kalau sudah berhasil install NetBeans-nya seperti ini ketika pertama kali dibuka, ketika pertama kali dijalankan. Ya. Nah, ini tampilan awal NetBeans. Seperti ini ya. Nah, di sini ada Startpage itu ya. Startpage itu awal kali dibuka ya. Nah, di sini ada Tech Author, Try a Sample Project, What's News, Community Corner, dan lain-lain.
Di sini ada tuh demo dan tutorialnya. Nah, ini yang Java Desktop, diklik aja nih Java SE application-nya. Nanti ketika diklik masuk ke apa namanya link yang dimaksud ya. Nah, hanya saja kan ya nanti bisa dicoba-coba aja. Oke. Ya. Oke, saya akan beri salah satu contoh ya. Kelihatan semua ya, NetBeans 7-nya. Jadi kita nanti PBO-nya langsung pakai NetBeans. Kenapa ada dalam kurung Java GUI ya? GUI itu singkatannya dari Graphic User Interface. Jadi nanti langsung ke tampilan visual. Oke, di NetBeans ada file, ada view, ada debug, profile, theme, tools, window, help. Nah, di file untuk bikin project baru, file new project. Nah, di kategori Java, diklik. Nanti di project itu ada Java application. Pilih yang Java application ya. Next. Nah, tunggu sampai selesai. Ya, kalau sudah selesai, nah ini bebas nama project nama projectnya. Oke, contoh lah, misalkan Java Application 1. Nah, saya sarankan sih lokasinya jangan di C ya, karena barangkali laptop kalian atau PC kalian nih install ulang. Nah, nanti bubar semua project kalian yang udah dibuat. Install ulang, aduh saya tugasnya banyaknya di C. Ternyata diinstal ulang habis nanti filenya. Oke.
Oke, lanjut lagi. Tadi ada tamu. Ya, lanjut lagi ya. Saya share lagi. Nah, saya sarankan yang ini jangan dicek ya. Coba di browse. Nah, di browse taruh di D atau E ya. Contoh saya coba taruh di D deh. Coba saya taruh di D. Ya, saya taruh di D di sini terus bikin folder Java 2020. 2020 maksudnya ya. Oke, saya taruh di project location-nya di D Java 2020 ya. Enggak saya sarankan dicek. Ini create main class-nya dibuang centangnya. Set as main project-nya biarin aja. Terus finish. Oke. Ya, di sini kita sudah buat project baru ya namanya Java Application 1. Nah, di Java Application 1 ada source package ya. Source package itu untuk paket-paket yang akan kita buat nanti. Nah, oke, kita akan buat di sini paket-paket baru. Klik kanan new Java paket. Misalkan runtunan. Ini. Klik kanan new Java paket pemilihan. Selection. Klik kanan lagi di source package ada pengulangan. Perulangan atau pengulangan ya? Looping ya, pengulangan sih. Nah, misalkan bikin lagi satu desain dasar. Nah, kalau pakai script nggak bisa underscore pakainya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini fitur-fitur yang ada di NetBeans ya. Ada file, new project, kemudian dari sini di tab 3 ini ada project, files, sama service. Nah, nanti akan saya jelaskan sambil jalan ya. Nah, nanti saya akan buat desain dasar dulu ya. Nah, di desain dasar klik kanan, new Java, ada JFrame form, ada JPanel form, nah atau kita bisa pilih other. Nah, di other untuk Java Swing, di Swing GUI form, ada JDialog form, ada JFrame form. Nah, kita coba pakai yang ini ya. Di Swing GUI form kita pakai yang JFrame form. Misalkan frame dasar lah, frame dasar. Ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, di tampilan Windows JFrame Form ini, nah ini kan tab project ya, di sini ada palette, ada properties, nah ada navigator, ada inspektor di sini untuk keterangan dari nama-nama komponennya, ini komponennya. Nah, palette atau komponen, nah di palette ini ada swing container, ada swing control, swing menu. Nah, kita coba pakai yang swing container dulu ya, satu-satu panel. Klik di sini panelnya. Nah, di sini kita bisa lihat di inspektor. Nah, kita akan buat namanya panel besar contoh. Nah, di properties kita bisa kasih border, misalkan kasih bordernya yang lain. Bebas ya, lain ini dicentang round cornernya. Nah, seperti ini. Kalau kita mau kasih warna, backgroundnya kita kasih warna.
Misalkan warna apa ya? Nah, ini desain kalau yang punya jiwa seni desainnya bisa bagus ya. Nanti bisa mengkondisikan aja. Nah, terus ini ada di frame, frame. Kita bisa masukin swing controlnya. Nah, di sini misalkan. Ya, di luar juga bisa. Shutter dulu di luar. Ini F2 atau klik 2 kali ya. Data mahasiswa misal, contoh aja. Ya kalau ini mau dibikin ditaruh di sini juga bisa. Nah, contoh. Ini desain aja sih dulu. Nah ininya disesuaikan aja warna yang cocoknya gitu kan. Kalau hijau perpaduan warnanya sama apa gitu kan. Ya, biasanya orang-orang desain yang suka desain grafis yang paham mengenai komposisi warna ya. Nah, ini horizontal alignment-nya bikin center. Itu. Jadi kita bikin lagi panel yang lain. Nah, ini kalau pakai panel ya. Jadi ini contoh aja, contoh desain. Ya, seperti itu. Ini nanti bordernya pakai line border lagi. Ini round corner. Kasih warna background-nya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ya ini warna untuk panel ya. Kalau panel bisa kita kasih warna. Nah, nanti tinggal di sini masukin label lagi. Terus ini ada contoh aja ya, ini contoh. Nanti di sini ada NIM misalkan. Ya. Ini klik 2 kali. Kalau diklik 2 kali panelnya dia nanti ini bisa diganti nih namanya change variable name panel data misalnya. Contoh aja ya. Ini klik 2 kali kita bisa sorry. 2 kali. Nah, ini kita blok, bisa Ctrl D. Ctrl D untuk duplikat komponen. Ini kita kasih nama alamat gitu. Kelamin. Ya intinya sih ini bisa bebas desainnya, terserah aja. Nah ini same width untuk dipanjangin nih, panjangin aja. Di blok. Same width. Nah ya, seperti itu. Nah kalau alamat pakainya text area. Di sini ada text area. Kalau jenis kelamin pakainya radio button ya. Di sini karena kalau jenis kelamin kan pilih salah satu ya, laki-laki atau perempuan. Itu kan. Ini kita ganti laki-laki misal perempuan. Ya ini contoh apa namanya penggunaan kontrol palet ya, penggunaan palet. Jadi nanti ya banyak sih yang akan kita pelajari di sini. Silakan kalian nyoba untuk install dulu aja mappingnya ya. Nah ini kita backgroundnya bukan background sih, ini biar nggak ada apa ya namanya ya.
set opaque. Nah, ini dibuang opaque-nya. Nah, kalau opaque-nya dibuang, dia background-nya hilang. Button misalkan simpan. Nah, ini button ya. Ini misalkan batal. Mungkin kalian kalau lihat di aplikasi kasir punyanya Indomaret, Alfamart atau yang lain ya. Ini contohnya pakai ini. Nanti ya desainnya bisa ngikutin ya. Ini contoh desain sembarang aja ya. Dari saya. Saya yakin kalian desainnya lebih jago dari saya ya. Nanti kalau saya ngajarin ngodingnya aja ya. Oke. Nah, ini banyak sih contoh-contoh desain yang bagus. Nanti bisa kalian searching di internet. Cara ngedesain tampilan di menggunakan NetBeans gitu untuk contoh ini untuk input data mahasiswa ya contohnya. Nah ini penggunaan palet ya, kita nanti buat lagi lah, misalkan apa ya, kita belum ke ngoding sih, kita lebih ke ini dulu penggunaan palet dulu ya. Ada swing container, ada swing control. Nah misalkan di apa namanya? Sorry, ini klik 2 kali dulu. 2 kali. Di apa namanya? Di data mahasiswa itu kan ada program studi ya. Nah, kita bisa buat program studi. Program studi kita bisa pakai combo box. Nah, di sini combo box. Nanti combo boxnya, nah ini bisa kayak gini nggak apa-apa sih. Combo boxnya kita bisa tentuin di sini, misalkan ada prodinya, ada teknik informatika, informasi, pendidikan agama Islam, contoh ya, dan lain-lain. Contoh aja nih ketiga dulu. Nah, kita nanti bisa preview, klik kanan di sini, preview design, Windows. Ntar, ulangi, preview design, misalkan kita pakai yang Windows. Nah ini, seperti ini. Ntar, previewnya belum kelihatan ya. Nah ini. Oh, tunggu benar ya. Udah mau selesai. Oke, ini untuk preview. Ya, untuk previewnya. Nah ini kan masih dua-duanya dipilih ya, harusnya cuma salah satu, ada caranya lagi. Nah ini untuk program studi. Nah, ini contoh desain aja. Sebenarnya banyak untuk tutorial di NetBeans itu cara bikin desain yang bagus ya. Kalian bisa coba cari. Kalau hari ini mah kalian coba untuk install aja dulu ya. Nah nanti di sini kita bisa nambahin lagi, misalkan bikin frame baru, frame ubah warna apa ya? Ya ubah warna misal. Desain ya. Nanti tinggal diisi aja ini penggunaan progress bar, ini score bar ya. Ada list, ada text area. Ya. Cuma memang kita nggak pakai semua. Nanti kita hanya pakai beberapa yang dibutuhkan. Oke. Ya mungkin itu aja dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi untuk hari ini kita
install dulu untuk software, kebutuhan software yang mau digunakan sudah ada di e-learning ya, sudah ada di e-learning. Nanti atau kalau ada materi tambahan lagi atau video tutorial lagi dari saya akan saya upload lagi di e-learning. Silakan nanti sering cek aja di e-learning. Oke, sekarang saya akan absensi yang terakhir. Absen lagi. Ada Siti Mulia, Fajar, Fawas, Rosmi, Soleh, Siti Amanah, Ulfah, Erika, Nurul Awalia, Fitri Mulyati, Ade Trio, Aditya Putri, Rangga, Andrian, Eliswati, Erika, Fajar, Fanji Duta, Fawas, Perawati, Fitri Mulyawati, Herlan, Mas Masruro, Iqbal Nur Asegab, Muhammad Ivan Setiawan, Maulina Nabila, Muhammad Ramadan, Nido Mudin Tamiyah, Nila Maulia, Nola Damayanti, Nur Aini, Nurul Awalia, Rafi, Rini Apriliani, Rizky Hidayatullah, Rasmi Alfi, Salsabila, Soleh Ardianto, Siti Amanah, Siti Mulia, Ulfah, Nur Afifah. Oke, ini pertemuan Google Meet ini kan saya rekam ya, jadi nanti saya bisa cek absennya langsung di sini sama di e-learning. Jika tadi ada yang memang udah coba gabung terus kesulitan di sinyal ya, yang penting mah jujur ya. Misalkan Pak saya udah gabung tapi keluar sendiri karena masalah sinyal, nanti japri aja. Atau lewat kosmanya aja, bilang ke kosmanya dulu laporan. Tadi saya udah masuk ke room Google Meet, tapi karena masalah sinyal, nah jadi keluar sendiri. Nah silakan bisa bilang laporan dulu ke kosmanya, nanti kosmanya ke saya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan perdana hari ini? Nanti untuk materi berikutnya, jika ada penambahan materi, langsung cek di e-learning ya. Download NetBeans maupun JDK6 sudah saya sediakan linknya di e-learning, silakan di-download aja. Jika mau langsung download dari e-learning ya. Kalau yang NetBeans versi 7 memang sekarang ini udah agak susah karena udah pakai versi terbaru semua. Oke, sebelum saya akhiri perkuliahan ini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Pak. Semangat sekali ngomong enggaknya. Pak. Oke, ya gimana? Saya kan tadi masuknya telat sedikit tuh. Siapa ini? Iqbal, Pak. Siapa? Iqbal. Oh, oke. Buat yang download Pak, yang di link Moodle tuh tiga-tiganya atau salah satunya, Pak? Dua aja. Pertama JDK 16, JDK 16-nya yang salah satunya ya. Oke, saya share dulu ya. Saya ulang lagi ya. Jadi JDK-nya menyesuaikan laptop atau komputernya. Kalau komputernya udah 32 bit, kalau komputernya masih 32 bit, downloadnya yang 32 bit. Oke, kelihatan kan ya? Nah, di sini kan ada hardware yang dibutuhkan. Barangkali nggak kelihatan, saya ulang lagi share-nya. Ya, saya ulangi lagi share. Saya ulangi lagi. Jadi kalian coba install ya. Nah, mana tadi tuh? Nah, ini ya. Ada JDK 1632 bit kalau prosesornya atau mesin prosesor ya. Mesin komputernya masih yang 32 bit, downloadnya yang ini JDK 32 bit. Tapi kalau sudah 64 bit pakai yang ini, JDK 64 bit. Nah, NetBeans-nya pakai yang 7. Jadi downloadnya dua aja, JDK 6 sama NetBeans 7. JDK-nya pilih salah satu, menyesuaikan laptop atau PC-nya. Seperti itu, Iqbal ya.
Iya Pak, baik Pak. Ya, Terima bisa kasih. dipahami ya? Ya bisa Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Buat video tutorial diuploadnya hari ini kan Pak? Ya, insya Allah hari ini. Insya Allah hari ini. Terima kasih. Bapak, Ya, izin bertanya Pak. Dari ketiga yang ini cara pemrogramannya sama Pak? Apa beda Pak? oh ya, caranya sama. Nanti ada tutorial tambahan ya. Nanti materi selanjutnya akan saya posting lagi di e-learning. Tadi kan baru desain-desain awal, desain-desain dasar. Jadi ya kita bertahap biar nggak kaget lah. Maksudnya pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja belajarnya. Jadi nanti ada codingannya seperti yang di online GDB sama aja. Hanya saja nih karena waktunya terbatas. Tadi juga saya banyak tamu ya. Ya banyak sih, ada beberapa tamu, terus ada yang harus dikerjakan juga, jadi belum bisa maksimal untuk ngodingnya. Nah nanti kalau memang diperlukan untuk live coding lagi, nanti saya infokan, atau nanti saya siapkan materinya langsung di e-learning juga nggak apa-apa ya. Nanti saya siapin video tutorialnya sama materinya, nggak ada masalah. Oke, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai pertemuan sekarang? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, dicoba dulu ya. Jadi dicoba dulu diinstal di laptop atau PC ya. Diinstal dulu JDK-nya, terus NetBeans-nya. Nah itu nanti NetBeans itu kita bisa pakai untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi kalau biasanya yang Japanya kita ngodingnya di onlinegdb.com, nanti kita bisa langsung di NetBeans ya, kalau sudah diinstal NetBeans-nya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri aja ya. Ntar saya cek dulu, barangkali ada yang kelewat nama-namanya. Kalau pakai Sublime Text itu sama nggak Pak? Gimana? Kalau pakai Sublime Text sama nggak? Sublime, kalau Sublime lebih ke teks sih, jadi nggak ada tampilan GUI-nya kayak tadi, bikin button, bikin teks, field, kayak tadi tuh bikin panel yang ada warnanya gitu kan nggak bisa. Kalau Sublime yang saya tahu mah lebih ke teks aja ya. Biasanya dipakai untuk konsol ya atau CLI. Sublime itu kayak Notepad ya, text editor atau Notepad++. Jadi lebih cocoknya di PHP. Malah repot pakai Sublime Text, Sublime Text itu. Saran saya sih pakai NetBeans aja. Karena kita nanti mau belajar Japanya kan langsung desain graphic user interface ya, tampilan ya kayak tadi misalkan input data mahasiswa, tampilan untuk graphic user interface-nya mulai dari NIM, nama, alamat ya, yang barusan kita tadi bahas. Itu sih. Jadi beda. NetBeans sama Sublime beda. Oh, oke. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Nah, nanti untuk tugas sih nanti mengkondisikan apakah dikerjakan di lab atau di rumah masing-masing ya. Kalau ada laptop atau komputer sih bisa di rumah masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau nggak ada, kita tutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Bye bye Pak.